Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai ilmuwan yang saya kagumi pada masa Abbasiyah, yaitu Ibnu Rushd. Nama aslinya adalah Abu Walid Muhammad bin Rushd yang lahir di Cordoba, Andalusia, Spanyol. Ia merupakan seseorang dengan keahlian yang banyak, yaitu ahli tafsir Al-Quran, ahli fisika, ahli matematika, ahli kedokteran, biologi, ahli filsafat, astronomi, dan lainnya. Ayahnya dan kakeknya merupakan seorang qadhi atau hakim yang ternama pada masanya. Ia juga dijuluki si jenius dari Andalusia karena kepintaran dan banyaknya mata pelajaran atau keahlian yang dia miliki. Ia juga dikenal dengan nama Averroes yang banyak dikenal di bangsa barat. Kemudian dalam bidang kedokteran, jasanya dalam bidang kedokteran diantaranya ia berjasa dalam bidang penelitian pembuluh darah dan penyakit cacar. Jadi dia itu yang orang yang berpengaruh dalam pencarian obat dari cacar dan penyebab dari cacar. Ia juga perintis ilmu jaringan tubuh atau histologi. Ia menulis lebih dari 20 judul buku mengenai kedokteran. Di antaranya adalah Kulliyat fi al-Tibbi atau yang dikenal atau sudah ditafsirkan artinya General Rules of Medicine. Ia juga pernah menggantikan Ibnu Tufail sebagai kepala tabib atau kepala kesehatan di istana. Ia juga mengkritisi buku ternama dari Ibnu Sina yang berjudul Canon of Medicine. Selanjutnya ke bidang fisika. Ia mengajukan konsep-konsep fisika sebelum adanya Isaac Newton, jauh sebelum adanya hukum Isaac Newton, yaitu hukum 1, 2, dan 3 Newton yang mengenai kinetika. Ia juga orang pertama yang menemukan teori fisika mengenai inersia dan kinetika yang dipakai hingga hari ini. Dilanjut ke filsafat. Ia menulis 70 buku dan lebih buku mengenai filsafat dengan bahasa Arab. Kemudian para peneliti yang meneliti bukunya juga mengatakan bahwa karyanya dalam bidang filsafat dikagumi sebagaimana fatwanya dalam fikih. Semua disebutkan ke dalam filsafat dan ilmu kalamnya. Ia juga sebagai komentator terbesar atas filsafat Aristoteles. Aristoteles merupakan seorang ahli filsafat yang karyanya bisa dinikmati sampai hari ini. Kemudian terakhir ke akhir hidupnya, kematiannya. Banyak yang tidak mengetahui bahwa Ibnu Rushd difitnah ketika ia sudah mau meninggal. Ia pernah dituduh menjadi pengkhianat bagi negaranya dan juga pernah berkhianat atau murtad dari agamanya. Ia juga diasingkan ke Maroko hingga akhir hayatnya dan meninggal di sana, yaitu ia meninggal pada tahun 595 Hijriah atau 1190 Masehi di Maroko. Setelah di Maroko kemudian dibawa ke Andalusia dan dimakamkan di sana. Sekian dari saya, itulah kelebihan dari Ibnu Rushd. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.